Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasril SPD, peserta PKG PJOK kelas 07 tahun 2024, gelombang kedua, praktek baik 7 aset modal utama. 1. Manusia. 2. Sosial. 3. Politik. 4. Budaya agama. 5. Fisik. 6. Lingkungan dan alam. 7. Finansial. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik menekankan bahwa setiap siswa harus dilibatkan secara aktif, terlepas dari perbedaan kemampuan fisik, keterampilan, atau latar belakang. Pemanfaatan yang berpihak kepada peserta didik ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih inklusif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi peserta didik. Berikut beberapa contoh pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang dapat diperhatikan. 1. Aset manusia. 1. Peserta didik. 2. Guru PJOK. 3. Orang tua siswa. Aset manusia. Kepala sekolah yang selalu memberikan dukungan kepada guru PJOK dalam kegiatan pembelajaran murid. Guru PJOK yang mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif sesuai dengan minat dan bakat murid guna memenuhi kebutuhan belajar murid. Murid yang aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Wali murid yang selalu memfasilitasi kebutuhan anak yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK. 2. Aset sosial. Keterlibatan komunitas yang mendukung pembelajaran olahraga, contohnya pencaksilat, senam, komunitas bersepeda, sepak bola, dan lain-lain. Sosial. Kolaborasi yang baik di antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar dalam rangka pembelajaran di luar kelas. Kegiatan olahraga yang melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar, dapat memperkuat hubungan sosial di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Kolaborasi antar siswa dalam permainan kelompok seperti sepak bola, voli, atau basket. Guru dapat memfasilitasi interaksi sosial yang positif di mana setiap peserta didik berpartisipasi secara aktif dan belajar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 3. Aset fisik. Sebuah bangunan yang baik tersusun dengan rapi dan baik sehingga menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Contoh, ruang kelas yang lengkap, fasilitas olahraga yang memadai. Fisik. Ruang kelas yang dimanfaatkan sebagai pembelajaran secara teori. Lapangan sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk senam pagi bersama dan berbagai kegiatan praktek guru PJOK. Guru PJOK dapat menggunakan fasilitas yang ada secara maksimal jika lapangan atau ruang olahraga terbatas. Kegiatan olahraga dapat dialihkan ke ruang terbuka seperti taman atau halaman sekolah. Kreativitas dalam pemanfaatan ruang dapat membantu siswa tetap aktif secara fisik. Perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber literatur siswa. Peralatan olahraga dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya menggunakan bola ringan untuk siswa dengan keterbatasan gerak. 4. Aspek lingkungan dan alam. Pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah untuk menunjang pembelajaran PJOK, contoh lapangan yang luas dan asri. Lingkungan. Memanfaatkan taman, halaman, atau ruang terbuka hijau di sekitar sekolah untuk aktivitas fisik yang melibatkan eksplorasi alam seperti jalan sehat, lari, atau permainan tradisional. Lingkungan alam juga dapat memberikan manfaat kesehatan fisik dan mental bagi peserta didik.
Kegiatan olahraga yang melibatkan pemeliharaan lingkungan seperti berlari sambil mengumpulkan sampah bisa memperkuat kepedulian peserta didik terhadap kelestarian lingkungan. 5. Aset agama dan budaya. Pada aset ini merupakan hal yang penting untuk mencapai pembelajaran yang positif. Contoh, seni bela diri tradisional, anak-anak belajar teknik bela diri tradisional, tokoh agama yang memberi tauladan seperti sebelum dan sesudah pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Agama dan budaya, guru dapat menyisipkan nilai agama dan moral dalam pembelajaran PJOK seperti menghormati lawan saat bertanding, menunjukkan sportivitas, dan bersyukur atas kesehatan fisik. Ini akan memperkuat pembelajaran karakter yang berpihak pada peserta didik secara holistik. Guru perlu memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agama peserta didik. Misalnya, memperhatikan pakaian olahraga yang sesuai dan menyesuaikan waktu kegiatan fisik dengan waktu ibadah. 6. Aset finansial merupakan salah satu aset yang sangat menunjang pembelajaran yang berhubungan dengan pembiayaan dan keuangan. Contoh, dana BOS, dana tur, dan bantuan dari wali murid atau komite. Finansial, bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan finansial, guru dapat merancang pembelajaran olahraga yang tidak memerlukan peralatan mahal, misalnya permainan tradisional atau olahraga yang menggunakan alat sederhana seperti bola buatan sendiri atau tali untuk lompat tali. Menggunakan barang-barang bekas untuk membuat alat olahraga atau mengadakan kegiatan fisik tanpa alat mahal dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya finansial, sehingga pembelajaran tetap berjalan meski dengan keterbatasan dana. 7. Aset politik. Berkomunikasi dengan pemerintah setempat yang mendukung terhadap perubahan yang positif untuk meningkatkan pembelajaran. Contoh, berkomunikasi dengan kepala desa, anggota dewan, dan camat setempat. Politik, guru PJOK harus memanfaatkan kebijakan inklusif yang mendukung partisipasi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Guru perlu memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Guru dapat memanfaatkan kebijakan yang mendorong kegiatan olahraga dan kesehatan fisik sebagai bagian dari kurikulum nasional. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya gaya hidup sehat dan aktif. Pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik. Dengan memanfaatkan aset ini secara tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memaksimalkan potensi setiap peserta didik. Kesimpulan, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik berarti memaksimalkan penggunaan sarana-prasarana untuk mendukung kebutuhan siswa. Hal ini tentu merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan guru. Pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik. Dengan memanfaatkan aset ini secara tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang maksimalkan potensi setiap peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.